Turn di band lagi, klaim hak kita lagi. Selamat datang di John Dimension. Ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin tema yang udah lama mungkin gak gue bahas, yaitu ngeband. Dan di tema kali ini kita bakalan ngebahas salah satu anime yang banyak orang suka, banyak juga gak suka, yaitu One Punch Man. Kita lihat aja dulu trailernya ya. この男は何かある。絶対に何かあるはずだ。強さの秘密が。先生は誰とも組まない。だが強者を引き寄せる。なぜなら強いから。俺はガロー、怪人に憧れて修行し、数々の武術道場をそう、本当に人間なのか。俺はカツアゲとヒーロー狩りは見逃さねえって決めてんだ。今じゃあいつがどれくらい強くなっとるか想像つかん。どうせならもっと強いやつと遊びたかった。よし、行くか。One Punch Man merupakan kisah anime pahlawan superhero yang bergenre aksi, komedi, superhero, dan fiksi. Manganya sendiri diciptakan oleh pengarang yang berinisial One yang diterbitkan oleh Shueisha pada tahun 2009 sampai saat ini, dan sudah berjalan 14 volume, tepatnya 180 episode mungkin kalau di manga. Seri anime sendiri sudah berjalan 2 season, yang disutradarai di season pertamanya Shingo Natsume dan Chikara Sakurai di season keduanya. Produsernya sendiri yaitu Shinatsu Matsui, Nobuyuki Hosoya, Keita Kodama, Ayuji Taguchi. Skenario oleh Tomohiro Suzuki, musik Makoto Miyazaki, studio di season pertamanya Madhouse dan di season keduanya GC Staff. Udah tayang dari 5 Oktober 2015 sampai sekarang dan sudah menyelesaikan 2 season dan sedang merilis season ketiganya. One Punch Man sendiri menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Saitama yang bercita-cita untuk menjadi pahlawan atau tepatnya superhero, dan dia berlatih keras selama 3 tahun atau 4 tahun hingga akhirnya memiliki kekuatan yang luar biasanya dengan menaklukkan musuh-musuhnya dengan 1 pukulan saja. Bahkan tidak hanya 1 pukulan, Saitama memiliki kecepatan di atas rata-rata, bahkan ketahanan tubuh yang luar biasa. Dan dia mulai masuk ke asosiasi superhero karena diajak oleh anak muridnya yaitu Genos, robot iblis julukannya, dan mendaftarkan menjadi superhero. Dan akhirnya si Genos dapat ranking S, sementara Saitama sendiri hanya mendapatkan ranking C pada awal menjadi superhero-nya. Seiring berjalannya waktu, Saitama bisa menaikkan peringkat di asosiasi superhero dengan peringkat B
urutan ke-17, sementara Genos naik ke peringkat 16 kalau nggak salah. Yang lucu dari superhero ini adalah superhero ini bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya hanya dengan satu pukulan. Ya mungkin terdengar membosankan kan, tapi di balik itu pun ada suatu maknanya tersendiri, di mana Saitama pun mulai kebosanan dengan kemampuan dia yang di luar akal sehat mungkin dia, karena memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin jika dibandingkan dengan superhero kelas S lainnya, Saitama lah yang terkuat gitu kan. Bisa mengalahkan semua musuh-musuh yang sangat tangguh dengan satu pukulan, dan bisa mengacak-acak markas alien dengan gampangnya gitu. Sementara pahlawan superhero kelas S banyak yang menderita luka-luka, bahkan anak buahnya pahlawan kelas S sendiri banyak yang terluka bahkan sampai kehilangan organ tubuhnya. Di sisi lain, Saitama pun akan merasakan kebosanan karena tidak ada yang mampu membuatnya senang atau bersemangat, sehingga dia kebosanan untuk menjalani hidupnya sendiri gitu, yang bikin males karena dia pengen sekali mendapatkan musuh yang tangguh gitu kan. Sampai akhirnya di season kedua mulailah ada musuh baru, yaitu Garou, anak murid dari salah satu superhero pahlawan kelas S yaitu Bang, dan dia membangkang dan ingin mengalahkan semua superhero, hingga akhirnya dia dikalahkan telak oleh gabungan superhero kelas S dan dibawa oleh asosiasi monster untuk menjadikannya lebih kuat. Ya mungkin nyampe sini doang season 2 nya, dan di manganya pun udah jauh dari season 2 ini, di mana si Garou ini benar-benar mendapatkan kekuatan di luar akal sehat hingga bisa dijuluki monsternya monster. Dan asosiasi monster ini bertujuan untuk menghancurkan seluruh pahlawan yang ada di dunia dengan menghabisinya dan menjadikan manusia-manusia yang tersisa menjadikannya budak. Dan akhirnya pun semuanya bisa dikalahkan oleh Saitama dengan mudah, dan asosiasi pahlawan kelas S yang menyusup ke dalam markas asosiasi monster tersebut ya. Di balik membosankannya Saitama yang menjadi superhero pahlawan kelas B peringkat 17 dengan satu pukulan mengalahkan semua monster, sebenarnya ada hikmah di balik itu. Maksudnya ada cerita di mana pahlawan kelas S pun menganggap sebelah mata Saitama, karena sampai saat ini tidak banyak pahlawan kelas S yang tahu tentang kekuatan Saitama ini. Hanya si Bang, Genos, King, dan Fubuki pahlawan B peringkat 1 yang mengetahui kemampuan Saitama yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan sekali pukulan. Ya sebenarnya di sini banyak pelajaran hidupnya ya kalau menurut saya, karena setinggi-tingginya jabatan orang belum tentu dia bakalan merasa tinggi selamanya, dan pasti ada di bawahnya yang mungkin lebih hebat tapi tidak menyombongkan kekuasaannya atau kekuatannya gitu kan. Ya seperti Saitama memiliki kemampuan yang di luar akal sehat, tapi ya dia biasa-biasa aja menjalani hidupnya, bahkan sampai kekurangan uang dan tinggal di sebuah kota yaitu kota Jet yang tidak berpenghuni, yang bahkan menjadi sarang asosiasi monster tersebut. Ya mungkin itu aja sih penjelasan tentang Saitama. Kalau gua sih udah baca manganya udah nyampe episode terakhir yaitu 180, dan udah nonton semua season tentang One Punch Man ini. Ya mungkin kalau orang berpikiran apa sih jagoannya terlalu overpower, bisa ngalahin musuhnya dengan satu pukulan gitu kan. Tapi jika kita melihat sisi yang lain, bakalan ya asik sih ngebaca atau nonton animenya ini, karena ya ada pelajaran di balik itu semua gitu kan. Kalau gua sih bisa rekomendasiin ini karena ya gua udah nonton semuanya, dari anime 2 season, filmnya, bahkan sampai manganya pun udah gua tonton semua. Ya buat kalian yang kiranya bete ambil nungguin anime-anime unggulan gitu kan, bisa ditonton ini gitu kan. Karena menurut gue jalan ceritanya sih bagus, walaupun ya kita tahu lah Saitama bakalan bisa ngalahin semua musuh-musuhnya dengan satu pukulan, dan kebodohan Genos si robot
iblis yang mempercayai semua ucapan-ucapan Saitama untuk menjadi kuat gitu kan. Padahal Saitama pun asal ngomong gitu. Ya gue nggak mau spoiler lebih banyak. Ya jika kalian pengen bisa dilihat aja gitu kan animenya. Gue berani jamin kalian bakal salut, ngakak pastinya. Dan ya nggak bisa gue ucapin pakai kata-kata deh, jalan ceritanya deh. Intinya udah pasti Saitama bisa ngalahin semua musuhnya dengan satu pukulan, itu aja. Ya mungkin itu aja ya ngeband untuk hari ini, ngebahas anime soal One Punch Man. Ya buat gua rekomendasi buat tonton lah sambil nunggu anime unggulan kayak yang lainnya, Naruto, Boruto, One Piece, Black Clover gitu kan. Karena jalan ceritanya pun enak dilihat gitu. Mendingan coba deh tonton kata gua. Nggak ada ruginya juga kan sambil nunggu anime unggulan kita gitu kan. Ya demikian ngeband hari ini. Gue Joni dari John Dimension. Selamat malam.